Bayangkan, kamu sedang berada dalam sebuah perdebatan panas. Jantungmu berdegup cepat, pikiranmu penuh dengan argumen yang siap dilepaskan seperti anak panah. Kamu merasa harus segera membalas, harus membela diri, harus membuktikan bahwa kamu yang benar. Tapi bagaimana jika aku katakan bahwa pada saat kamu merasakan kebutuhan mendesak untuk bereaksi, sebenarnya kamu sudah kalah. Dunia mengajarkan kita bahwa kekuatan ada pada suara, pada kemampuan berargumen, memaksakan pendapat, dan selalu punya jawaban tajam di ujung lidah. Namun Nietzsche melihatnya secara berbeda. Baginya, kekuatan sejati bukan terletak pada siapa yang paling keras berteriak, bukan pula pada siapa yang paling lihai meyakinkan orang lain. Kekuatan sejati justru terletak pada apa yang kamu pilih untuk tidak kamu katakan. Kita hidup dikelilingi oleh kebisingan, media sosial, debat tanpa akhir, orang-orang yang berlomba untuk menjadi yang paling banyak bicara, yang selalu harus punya kata terakhir. Namun, sedikit yang menyadari bahwa di tengah lautan kebisingan ini, mereka yang benar-benar memiliki kekuatan bukanlah mereka yang berteriak. Mereka adalah yang mengamati, yang menunggu, dan ketika akhirnya mereka memilih untuk berbicara, setiap kata yang mereka ucapkan memiliki bobot. Seperti batu yang dijatuhkan ke danau yang tenang. Nietzsche memahami sesuatu yang sering diabaikan banyak orang. Dorongan untuk berbicara, membalas, dan membenarkan diri sendiri justru menunjukkan bentuk kelemahan yang halus. Mereka yang secara putus asa ingin didengar sebenarnya sedang mencari validasi. Mereka bereaksi, dan siapapun yang bereaksi sedang berada dalam kendali pihak lain. Sebaliknya, mereka yang mampu menguasai diam memiliki jenis otoritas yang berbeda. Otoritas yang tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Pikirkan, orang-orang yang benar-benar berkesan bagi Anda. Apakah mereka orang-orang yang berbicara tanpa henti? Atau justru mereka yang sedikit berbicara, tetapi setiap katanya menghantam seperti pukulan yang tepat sasaran? Diam yang digunakan dengan tepat menimbulkan misteri, menumbuhkan rasa hormat, bahkan menciptakan ketidaknyamanan. Dan ketidaknyamanan membuat orang berpikir. Maka pertanyaan yang perlu Anda ajukan pada diri sendiri adalah, apakah Anda mengendalikan kata-kata Anda? Atau Anda menjadi budak dari kebutuhan untuk didengar? Apakah Anda tahu kapan harus berbicara dan kapan harus membiarkan diam bekerja untuk Anda? Karena kenyataannya, terkadang diam bukan hanya pilihan, diam adalah tantangan. Tantangan yang tak banyak orang mampu hadapi. Di video ini, kita akan menyelami bagaimana Nietzsche memandang kekuatan dari sebuah keheningan dan bagaimana filosofi ini dapat mengubah cara Anda memposisikan diri Anda di dunia. Jika Anda menguasai seni ini, cara orang memandang Anda tidak akan pernah sama lagi. Dunia tidak pernah seberisik ini sebelumnya. Semua orang punya pendapat, semua orang ingin didengar, semua orang merasa perlu berbicara setiap saat. Media sosial telah mengubah percakapan menjadi arena pertarungan, di mana kemenangan bukan ditentukan oleh kebenaran, tapi oleh kerasnya suara dan seringnya pengulangan. Namun Nietzsche akan memperingatkan kita, obsesi untuk berbicara, untuk membalas, untuk meneriakkan posisi kita kepada dunia, bukanlah kekuatan. Itu adalah kelemahan yang tersamar. Berhentilah sejenak dan pikirkan, mengapa orang merasa memiliki dorongan begitu kuat untuk selalu mengekspresikan diri? Jawabannya sederhana, jauh di dalam diri mereka ada rasa takut. Takut menjadi tidak relevan, takut dilupakan, takut jika diam dianggap sebagai bentuk kepasrahan. Maka, mereka memenuhi setiap ruang kosong dengan kata-kata. Kata-kata yang seringkali bahkan tidak benar-benar mereka yakini, tetapi diucapkan untuk menghindari teror menjadi tidak berarti. Mereka yang menguasai diam tidak akan pernah menjadi tidak berarti. Sebaliknya, mereka menjadi sebuah enigma, menjadi sosok yang tidak mudah dikategorikan atau diprediksi. Dan sesuatu yang tidak dapat diprediksi selalu lebih kuat daripada yang jelas terlihat. Kebisingan dunia adalah sebuah jebakan. Ia menciptakan ilusi bahwa mereka yang paling banyak berbicara, yang paling memaksakan diri, yang paling cepat merespon adalah mereka yang menang. Padahal, itu adalah cara mereka yang lemah. Nietzsche melihat hidup sebagai medan perang. Dan di medan itu, prajurit yang pertama kali menyerbu bukanlah selalu yang keluar sebagai pemenang. Seringkali, merekalah yang tahu bagaimana menunggu, yang mengamati, yang melihat kelemahan lawan sebelum menyerang. Lihatlah para ahli strategi sejati, entah itu dalam filsafat, peperangan, maupun dunia bisnis. Mereka tidak berbicara lebih dari yang diperlukan.
Mereka tidak terburu-buru untuk menjawab. Mereka tidak menghabiskan tenaga untuk membuktikan sesuatu kepada semua orang. Mereka tahu bahwa terkadang langkah terbaik adalah membiarkan pihak lain kelelahan karena mencoba membaca mereka. Nietzsche tidak melihat keheningan sebagai kelemahan, melainkan sebagai penegasan kekuatan. Mereka yang menguasai keheningan mengendalikan ritme permainan. Mereka yang diam pada momen yang tepat membuat pihak lain berbicara lebih banyak daripada yang seharusnya, mengungkapkan kelemahan mereka sendiri dan membuka diri sepenuhnya. Pada dasarnya, masyarakat modern tidak tahan terhadap keheningan. Karena keheningan memaksa seseorang untuk bercermin ke dalam diri sendiri, dan introspeksi adalah sesuatu yang berbahaya bagi mereka yang membangun identitasnya dari kebisingan dunia luar. Maka tanyakan pada dirimu sendiri, apakah kamu mengendalikan suaramu, atau justru kamu hanyut sebagai salah satu dari banyak orang yang tersesat dalam hiruk-pikuk dunia yang tak pernah berhenti? Apakah kamu tahu kapan harus berbicara dan kapan harus diam, atau justru kamu gelisah ketika berhadapan dengan kekosongan dari dirimu sendiri? Sebab, jika kamu tidak mampu menanggung keheningan, mungkin keheningan itu sedang memberitahumu sesuatu yang sebenarnya kamu takuti untuk mendengarnya. Nietzsche percaya bahwa sebagian besar manusia hidup terbelenggu oleh ilusi-ilusi tentang moralitas, tentang baik dan buruk, tentang benar dan salah. Sejak kecil, kita diajarkan untuk menyesuaikan diri, mengikuti aturan, menghormati segala macam konvensi. Namun, bagaimana jika aturan-aturan itu bukan dibuat untuk menguatkanmu, melainkan untuk menjinakkanmu? Konsep manusia unggul menurut Nietzsche bukan tentang otot, uang, ataupun status. Konsep itu berbicara tentang sesuatu yang jauh lebih kuat, penguasaan mutlak atas diri sendiri. Seorang manusia unggul tidak bereaksi secara impulsif, tidak putus asa ingin diterima, tidak merasa perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Ia menciptakan nilai-nilainya sendiri, aturannya sendiri, jalannya sendiri. Dan salah satu senjata utama yang dimiliki makhluk unggul ini adalah keheningan. Pikirkanlah, apa yang terjadi ketika kamu memilih diam dalam sebuah situasi di mana semua orang menuntut sebuah respon. Keheningan menimbulkan rasa tidak nyaman. Ia menciptakan misteri. Ia membalikan dinamika kekuasaan. Ketika kamu menolak bereaksi pada momen yang mereka harapkan, kamu memaksa orang lain berhadapan dengan kecemasan mereka sendiri. Nietzsche memahami bahwa manusia pada umumnya takut pada kekosongan. Mereka merasa harus memenuhi segalanya dengan kata-kata, penjelasan, pembenaran. Namun seseorang yang unggul, ia memahami bahwa keheningan bisa jauh lebih kuat daripada argumen apapun. Perhatikan perbedaan antara pemimpin sejati dan seseorang yang harus berteriak agar didengar. Pemimpin sejati tidak perlu meninggikan suara. Ia tidak perlu membenarkan dirinya di setiap langkah. Ia hadir dengan begitu teguh dan tak tergoyahkan, sampai kehadirannya saja sudah cukup untuk memunculkan rasa hormat. Sekarang lihatlah, orang-orang yang selalu berbicara, selalu berusaha meyakinkan orang lain bahwa mereka kuat, cerdas, dan superior. Jauh di dalam diri mereka, obrolan tanpa henti itu sebenarnya hanyalah pengakuan atas ketidakamanan. Mereka yang terlalu banyak berbicara, yang bereaksi terhadap semua hal, yang mudah terusik oleh setiap provokasi, sebenarnya sedang dikendalikan. Mereka menjadi budak emosinya sendiri, tawanan dari kebutuhan akan pengakuan eksternal. Tapi mereka yang mampu diam, yang memilih kata-katanya dengan presisi, yang membiarkan orang lain kelelahan mencoba memahami dirinya, dialah penguasa sejati dalam situasi apapun. Seorang manusia unggul tidak terpengaruh oleh pendapat orang lain. Ia tidak membutuhkan pengakuan siapapun untuk dapat berdiri tegak. Dan karena itu, ia tidak menghabiskan energinya untuk membuktikan apapun. Ia tahu bahwa kekuatannya tidak terletak pada seberapa banyak kata yang ia ucapkan, tapi pada dampak sunyi dari kehadirannya. Sekarang pertanyaannya seperti ini. Apakah kamu mengendalikan kata-katamu, atau justru kata-katamu lah yang mengendalikanmu? Karena pada akhirnya, mereka yang benar-benar memiliki kekuatan tidak pernah merasa perlu memohon perhatian atau memaksa orang lain untuk mendengarkan mereka. Pernahkah kamu menyadari bahwa keheningan membuat orang merasa tidak nyaman? Hanya jeda singkat dalam percakapan saja sudah cukup membuat seseorang berusaha mengisinya dengan kata-kata, kata apapun, bahkan komentar yang tidak bermakna sekalipun. Keheningan menciptakan ruang hampa, dan manusia memiliki alergi terhadap kehampaan. Mereka merasa perlu mengisinya. Mereka merasa perlu mempertahankan kendali atas situasi. Namun Nietzsche memahami sebuah kenyataan yang brutal. Siapapun yang menguasai keheningan, menguasai pikiran orang lain. Keheningan adalah senjata psikologis. Ia melucuti, membingungkan,
dan membuat orang lain membuka dirinya tanpa kamu harus menggerakkan satu otot pun. Ketika seseorang menunggu jawaban darimu dan tidak mendapatkannya, otaknya masuk ke keadaan ketidakpastian, mati-matian mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Apakah kamu mengabaikannya karena meremehkan? Apakah kamu tahu sesuatu yang tidak mereka ketahui? Apakah mereka berbicara terlalu banyak tanpa menyadarinya? Pikiran mereka berubah menjadi labirin keraguan, sementara pikiranmu tetap utuh. Nietzsche memahami bahwa keheningan dapat digunakan sebagai ujian kekuasaan. Lihatlah para master persuasi, para pemimpin yang mencatatkan dirinya dalam sejarah. Mereka tidak berbicara lebih dari yang diperlukan. Mereka membiarkan pihak lain kelelahan terlebih dahulu. Mereka membiarkan lawan mereka berbicara, dan terus berbicara, sampai kelemahan mereka terbuka, sampai mereka tersesat dalam kata-kata mereka sendiri. Keheningan itu seperti cermin. Ia memaksa orang lain berhadapan dengan dirinya sendiri, melihat ketidakamanan mereka yang terbuka lebar. Sekarang pikirkan sebuah konfrontasi biasa, sebuah perdebatan antara dua orang. Siapa yang tampak lebih mengendalikan keadaan, yang melontarkan argumen tanpa henti, yang mencoba meyakinkan lawannya dengan segala cara, ataukah yang tetap tenang, yang mengamati, yang membiarkan lawannya kelelahan dengan sendirinya? Yang pertama sedang bereaksi, membiarkan dirinya terbawa emosi. Yang kedua, sedang memegang kendali. Ketika kamu memilih untuk tetap diam, kamu menempatkan orang lain pada posisi yang rentan. Mereka bisa menafsirkan diamnya kamu dengan berbagai cara, ketidaktertarikan, meremehkan, atau superioritas. Namun, satu-satunya hal yang pasti bagi mereka adalah kamu tidak sedang dikendalikan. Dan itu saja sudah cukup untuk membuat mereka gelisah. Nietzsche melihat keheningan sebagai cerminan kekuatan batin. Seseorang yang mampu bertahan dalam diam, yang tidak perlu mengisi kekosongan dengan kata-kata yang tak diperlukan, adalah orang yang menguasai dirinya sendiri. Ia tidak membutuhkan validasi dari orang lain, tidak perlu membuktikan apapun, dan justru karena itulah ia dipandang sebagai ancaman. Sekarang, jawab pertanyaan ini. Berapa kali kamu merasa tidak nyaman dengan keheningan? Berapa kali kamu buru-buru mengisi jeda percakapan hanya untuk menghindari rasa canggung? Dan yang lebih penting, berapa kali kamu pernah dimanipulasi oleh seseorang yang tahu bagaimana menggunakan kekuatan diam pada waktu yang tepat? Karena pada akhirnya, siapapun yang menguasai keheningan, menguasai permainan. Keheningan bukan hanya senjata untuk menghadapi orang lain, tapi juga ujian untuk dirimu sendiri. Karena kenyataannya sederhana. Mereka berbicara bukan karena mereka punya sesuatu yang penting untuk disampaikan, tapi karena kekosongan membuat mereka takut. Nietzsche memahami bahwa untuk mencapai kekuatan yang sejati, seseorang harus berani menghadapi rasa tidak nyaman itu secara langsung. Sekarang coba pikirkan, sudah berapa kali kamu merasa terdorong untuk menjelaskan sesuatu, membenarkan diri, atau mengisi keheningan dengan kata-kata yang sebenarnya tidak perlu? Pernahkah kamu memperhatikan bahwa ketika kamu diam, orang-orang di sekitarmu mulai gelisah? Mereka menafsirkan diamnya kamu sebagai kesombongan, ketidaktertarikan, bahkan serangan. Ini terjadi karena kita hidup dalam masyarakat yang membiasakan setiap orang untuk terus mencari penerimaan. Tetap diam berarti menolak penerimaan itu, dan penolakan terhadap permainan itu membuat orang lain merasa tidak nyaman. Nietzsche memandang keheningan sebagai sebuah tindakan pemberontakan. Seseorang yang tetap diam di tengah kebisingan sedang mengatakan tanpa perlu satu kata pun, aku tidak ikut bermain dalam permainan ini. Aku tidak perlu menyesuaikan diri. Hal ini membuat orang lain takut, karena mereka tidak tahu bagaimana menghadapi seseorang yang tidak bereaksi sebagaimana yang mereka harapkan. Karena pada dasarnya, keinginan untuk dipahami adalah bentuk ketergantungan. Mereka yang begitu ingin dipahami pada suatu tingkat sedang meminta izin untuk ada. Namun, manusia unggul ala Nietzsche tidak meminta izin. Ia menciptakan nilai-nilainya sendiri, tanpa peduli apakah orang lain menerimanya atau tidak. Dan ini membutuhkan keberanian yang hanya dimiliki oleh sedikit orang. Karena bertahan dalam keheningan berarti menanggung beban kesendirian. Itu berarti menerima bahwa seringkali tidak ada seorang pun yang akan memahami pilihanmu. Lihatlah para pemikir besar dalam sejarah, para visioner, para revolusioner. Mereka tidak langsung diterima. Gagasan mereka diejek, diabaikan, bahkan dilawan.
dan mereka tetap melangkah. Karena kebenaran tidak membutuhkan tepuk tangan untuk bisa ada. Sekarang pikirkan tentang hidupmu sendiri. Berapa kali kamu merasa perlu menjelaskan pilihanmu, membuktikan bahwa kamu benar, atau mencari persetujuan? Dan dari semua itu, berapa banyak yang benar-benar mengubah sesuatu? Ataukah kebutuhanmu untuk menjelaskan hanyalah cerminan dari ketakutanmu sendiri untuk tidak diterima? Nietzsche menantang kita untuk melampaui ketakutan itu. Ia memaksa kita bertanya, apakah kamu benar-benar butuh dipahami? Atau cukup kuat untuk tetap melangkah tanpa kebutuhan itu? Karena siapapun yang takut pada keheningan tidak akan pernah benar-benar bebas. Keheningan bukan sekedar ketiadaan kata-kata. Keheningan adalah alat, strategi, sebuah permainan kekuasaan. Namun, seperti senjata apapun, keheningan harus digunakan pada waktu yang tepat. Nietzsche tidak menganjurkan untuk tidak pernah berbicara. Ia menekankan bahwa kita harus berbicara hanya ketika perlu. Sekarang pikirkan semua percakapan yang kamu lakukan dalam sebulan terakhir. Berapa banyak yang benar-benar penting? Berapa banyak yang hanya menjadi kebisingan? Berapa kali kamu menjelaskan sesuatu yang tidak perlu dijelaskan, merespon provokasi yang tidak bermakna, atau mencoba meyakinkan seseorang yang sebenarnya tidak akan pernah berubah pikiran? Berapa banyak kata yang kamu buang hanya karena kamu merasa perlu mengisi keheningan? Nietzsche melihat perilaku seperti ini sebagai bentuk perbudakan psikologis. Mereka yang terus berbicara selalu bereaksi terhadap dunia, selalu berusaha membenarkan keberadaannya. Tapi mereka yang berbicara hanya ketika mereka ingin, ketika mereka memilih, ketika mereka benar-benar memutuskan bahwa itu layak, merekalah yang memegang kekuasaan, mereka yang dihormati. Lihatlah para ahli strategi besar dalam sejarah. Mereka tidak pernah berbicara lebih dari yang diperlukan. Mereka tahu kapan harus mundur, kapan menunggu, kapan tetap diam agar orang lain membuka dirinya sendiri. Dan ketika akhirnya mereka berbicara, kata-kata mereka memiliki bobot yang luar biasa. Karena kata-kata itu jarang, terukur, dan mustahil untuk diabaikan. Masalah kebanyakan orang adalah mereka berbicara tanpa berpikir. Mereka bereaksi, mereka tidak menyadari bahwa dengan melakukan itu, mereka justru menjadi mudah ditebak. Nietzsche tahu bahwa ketidakterdugaan adalah salah satu senjata terbesar yang bisa dimiliki seseorang. Mereka yang tidak bereaksi sesuai ekspektasi akan menjadi sebuah misteri. Dan misteri selalu lebih kuat daripada keterbukaan yang sepenuhnya bisa dibaca. Lalu bagaimana menerapkan filosofi ini? Bagaimana menggunakan keheningan secara strategis? Pertama, belajarlah mengamati sebelum respon. Kebanyakan orang menjawab sebelum benar-benar memahami apa yang sedang dibicarakan. Mereka merasakan dorongan hampir tak terkendali untuk berpendapat, mengoreksi, atau berdebat. Namun mereka yang menguasai keheningan akan menunggu. Mereka mengamati, mereka menganalisis, dan barulah mereka memutuskan apakah layak untuk merespon. Kedua, tanyakan pada dirimu sendiri, apakah percakapan ini benar-benar membutuhkan saya? Tidak semua dialog pantas mendapatkan perhatianmu. Banyak diskusi hanyalah permainan ego, pertarungan tanpa makna, di mana tidak ada seorang pun yang benar-benar peduli pada kebenaran. Jika sebuah percakapan tidak memberikan apapun, jika pihak lain bahkan tidak berniat mendengarkan, lalu apa gunanya menghabiskan energimu? Ketiga, ketika kamu berbicara, berbicaralah dengan bobot. Jika kamu terbiasa berbicara lebih sedikit, setiap kali kamu membuka mulut, orang-orang akan berhenti untuk mendengarkan. Kata-katamu akan memiliki bobot yang tidak pernah dimiliki oleh mereka yang terus-menerus berbicara tanpa henti. Kamu tidak perlu meyakinkan semua orang. Kamu hanya perlu berbicara dengan cara yang membuat setiap kata berarti. Karena pada akhirnya, bukan tentang seberapa banyak kata yang kamu ucapkan, tetapi seberapa besar dampak yang kamu hasilkan. Sekarang, jawab pertanyaan ini. Apakah kamu mengendalikan kata-katamu? Atau justru kata-kata itu yang mengendalikanmu? Apakah kamu memilih kapan harus berbicara? Atau kamu hanya bereaksi seperti robot yang diprogram oleh kebutuhan untuk mengekspresikan diri? Nietzsche mengajarkan bahwa mereka yang berbicara lebih sedikit, namun berbicara dengan tujuan, tidak akan pernah diabaikan. Mereka yang menguasai keheningan tidak akan pernah menjadi budak kebisingan. Pada akhirnya, semuanya kembali pada satu pertanyaan. Apakah kamu menguasai keheninganmu atau keheninganmu yang menguasaimu? Nietzsche melihat hidup sebagai permainan kekuatan. Dalam permainan ini, yang lemah berbicara terlalu banyak, berusaha membenarkan diri, berusaha meyakinkan. Yang kuat sebaliknya, tidak membutuhkan persetujuan siapapun. Mereka memahami bahwa kebutuhan untuk terus berbicara hanyalah gejala dari ketidakamanan. Mereka tahu bahwa ketiadaan kata-kata dapat membawa bobot yang lebih besar daripada 1000 pidato. Keheningan bukan sekedar ruang kosong, melainkan cerminan siapa diri Anda sebenarnya.
Saat Anda diam, Anda memaksa dunia untuk melihat Anda tanpa gangguan. Anda menampakkan esensi diri Anda yang sesungguhnya, dan bagi banyak orang, hal itu tidak tertahankan. Karena kebanyakan orang membangun identitasnya berdasarkan bagaimana orang lain bereaksi terhadap mereka. Bagaimana jika Anda tidak memberikan jawaban yang mereka harapkan? Siapa diri Anda tanpa kebutuhan akan validasi itu? Nietzsche percaya bahwa hanya sedikit orang yang siap dengan jawabannya. Hanya sedikit yang bersedia menghadapi beratnya keheningan mereka sendiri. Namun, mereka yang mampu melakukannya, mereka yang menguasai seni ini, akan menjadi sosok yang tak tergoyahkan. Karena apapun yang orang katakan tentang Anda, tidak lagi penting. Apapun yang mereka pikirkan, tidak lagi berarti. Anda tidak perlu menjelaskan diri Anda. Sekarang, kapan terakhir kali Anda memilih untuk diam saat orang lain mengharapkan Anda berbicara? Pernahkah Anda memperhatikan dampaknya pada orang-orang di sekitar Anda? Ceritakan di kolom komentar. Dan jika gagasan ini membuat Anda berpikir, jika ini menantang Anda dengan cara tertentu, Anda tidak boleh berhenti di sini. Video berikutnya akan membawamu lebih dalam lagi. Apapun yang Anda kira Anda sudah mengetahuinya, sangat penting untuk Anda menontonnya. Tonton dan subscribe.